Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan Android Intense, di mana sudah kita ketahui bahwa Android, aplikasi Android umumnya memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah activity, yang implementasinya adalah dalam bentuk file class. Yang kedua adalah service, yang ketiga adalah broadcast receiver, yang keempat adalah content provider. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan activity yang disebut dengan Android Intense, ya. Baik. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa activity di dalam Android dia akan menampilkan tampilan atau menampilkan file XML dengan menggunakan set content view, ya, dengan menggunakan set content view. Setiap activity bisa menampilkan single user interface atau satu buah tampilan XML yang dalam implementasinya bisa jadi beberapa tampilan XML. Tapi secara default satu activity itu menampilkan single user interface atau satu file XML yang dia akan ditampilkan terhadap user, ya. Yang kedua, project kita banyak activity-nya, ada sampai 70 file class dan yang lain-lain atau lebih bahkan. Maka activity satu dengan activity yang lainnya dia akan independent, ya. Walaupun dalam kenyataannya satu activity dengan activity yang lain itu tidak bisa lepas. Bisa jadi mereka melakukan pertukaran data, ya, kerjasama dalam artian data, saling-saling mengirim data, ya, atau action yang lainnya. Kemudian dari sekian banyak activity yang ada di projectnya kita harus men-set satu atau kita harus menandai satu activity yang pertama kali dijalankan apabila user membuka aplikasi kita, ya. Nah, itu yang kita atur di Android manifest-nya. Activity mana yang akan pertama kali ditampilkan, ya, seperti itu. Kemudian teori selanjutnya adalah perpindahan dari satu activity ke activity yang lainnya, itu yang disebut dengan intent. Makanya pada pertemuan kali ini kita fokus membahas yang berhubungan dengan Android Intent, teori dan prakteknya. Walaupun nanti ada tambahan-tambahan materi yang bisa kita maksudkan di bagian Android Intent ini. Oke, interaksi antara activity itu menggunakan konsep asinkronus. Perhatikan, ini arsitekturnya. Kalau dia kita ibaratkan stack, karena memang life cycle dari activity itu dalam bentuk operasi stack, ya. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas yang berhubungan dengan life cycle Android, ya. Beberapa activity, ketika pertama kali di run, sebuah activity itu akan memasuki operasi stack itu, atau dalam stack gitu, ya. Mana activity yang pertama kali dijalankan atau yang launch terhadap user, itu yang aktif itu yang paling atas gitu, ya. Yang tidak aktif di bawahnya terus. Apabila tidak dibutuhkan activity itu akan keluar dari stack atau dihancurkan dari memorinya, ya. Perhatikan seperti ini, aplikasi yang activity yang di-set pertama kali untuk di run adalah main activity. Akan activity yang lain ada, ya, ada sub activity satu misalnya contohnya. Ketika ada action dari activity ini pindah gitu, ya, atau tombol misalnya tombol login menampilkan tombol menu gitu, ya. Itu pindah ke activity yang lain menggunakan intense. Kemudian activity dengan activity yang di atas, dalam hal ini main activity yang memanggilnya bisa juga bekerja sama atau bisa saling mengirim nilai, ya, kebalikan dari nilai. Kemudian juga ada yang disebut dengan intent extra. Intent extra ini lebih spesifik, dia adalah bagian dari activity yang secara embed di sistem Android sudah ada, gitu, ya. Jadi kita perlu fisiknya tidak dalam bentuk file activity atau file class, tetapi terdiri dari intent yang sudah disediakan secara otomatis atau kita tinggal pakai saja, ya. Misalnya action dial, call dan yang lain-lain, ya, seperti itu. Ini arsitekturnya, ya. Bagaimana menjalankan activity ini? Nanti dia menggunakan stack activity intent. Nanti kita lebih jelas ketika praktikumnya, ya.
Oke, di dalam activity intent, Android intent, perpindahan satu activity dengan activity yang lainnya, atau dia menggunakan intent extra, ada dua hal argumen yang perlu kita pahami. Yang pertama lah actionnya, action yang dilakukan. Ada action view, action edit, action main, dan yang lain-lain. Banyak ya. Kemudian ada data. Data yang dimaksudkan ini adalah apa yang diproses. Misalnya kalau dia action call, datanya apa? Number phone, ya. Kemudian ada action send SMS misalnya, dia adalah SMS-nya. Atau action web search, membuka query web search Google, seperti itu ya. Ada dia datanya yang dibawa gitu ya. Oke, ini modelnya dia intent, tipenya adalah intent. Itu. Ini akan melakukan proses import Android intent tentunya. Kemudian ini my activity adalah variabel untuk intent itu. New intent actionnya apa? Actionnya seperti yang tadi, misalnya call dial ya, phone call dan yang lain-lain. Kemudian datanya apa? Gitu ya. Kemudian start activity, my activity. Dia tinggal menjalankannya. Tipe-tipe actionnya ada action dial ya. Dia menampilkan phone number. Kemudian action view, membuka Google Feeds. Kemudian action edit, menampilkan contact person. Kemudian yang lain-lain. Ini banyak ya. Banyak ini. Banyak sekali. Ini adalah dokumen yang di awal Android muncul. Kalau sekarang udah banyak banget sekarang ini gitu ya. Nggak perlu dihafal. Botak kepala kita dia ngapal ini nggak perlu kan. Nggak perlu juga dihafal ya. Nanti akan ada otomatis di Android Studio. Tinggal ketik saja awalannya, dia akan muncul ya. Oke, ini contoh menggunakan action dial ya. Intent my activity 2 sama dengan new intent.action dial, you reverse number phone-nya dengan inisial tel.2. Seperti itu. Kemudian kita start activity-nya. Oke, kalau kita jalankan ini, code ini akan menampilkan seperti contoh yang screenshot yang emulator yang di sini. Phone number itu dalam posisi dial atau dia display phone call-nya ini ya, gitu. Oke, ini salah satu contoh intent extra ya. Intent action web search. Action web search ini akan menampilkan Google web search ya di handphone gitu. Ketika intent ini dipanggil akan terbukanya activity Google search ya, seperti itu. Kemudian setelah terbuka Google search-nya, defaultnya kan biasanya kita ketikkan kata kunci apa yang mau kita cari. Nah, apa yang diketikkan di sana itu bisa kita buatkan dalam bentuk code yang dalam bentuk intent extra. Seperti ini. Intent, nama variabelnya, new intent, ini actionnya ya. Intent.action web search. Kemudian kita letak intent extra-nya, put extra ya. Dalam hal ini query search manager-nya, nama query-nya adalah misalnya ini. Kemudian start activity intent-nya. Kalau kita jalankan code ini, tampilannya seperti ini. Terbuka Google Web Search, kemudian langsung query-nya otomatis terisi karena kita sudah buat di bytecode-nya ya. Begitu juga dengan action send to ya, untuk mengirimkan SMS ya. Oke, baik, mungkin itu saja teori awal pembuka praktikum kita. Mari kita praktekkan saja dengan menggunakan code di Android Studio. Baik, kita praktekkan yang berhubungan dengan Android Intent tadi. Kita ilustrasikan tampilan kita seperti ini nantinya. Apabila diklik ini, ya, ini diklik gitu ya, dia akan mengambil activity. Di salah satu contohnya adalah activity yang tanpa XML. Ya, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih salah satu, dia akan muncul tampilan list activity seperti ini. List activity yang tanpa XML juga. Bisa call center, action call. Nah, ini dia. Oke. Kemudian bisa juga SMS, ya, driving direction, websitenya dan search di search Google ya.
Tapping directionnya, dibukanya Google Maps dan diarahkannya kita ke sana ya, seperti itu. Oke, baik, kita langsungkan saja praktikumnya. Kita buat seperti ini tampilannya, kemudian kita isi intentnya. Baik, kita buat project baru saja. File, new project. Kita pilih yang MVT, next. Kemudian kita buat namanya Go Top Up. Ya, kalau saya buat itu ya. Anda silakan dalam nama yang lain, oke? Ini Java, kemudian saya finishkan. Oke, sudah tercreate ini projectnya. Kita masuk ke buat XML-nya. Oh, ini lagi belum selesai proses build-nya ya. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, dari tampilan ini ada 4 logo, kita ilustrasikan. Kita buat modelnya adalah yang linear dan table row ya. Seperti ini karena dia dianggap modelnya adalah seperti table ya. Kemarin linear kita sudah, relatif sudah, yang absolut juga udah, kita coba dalam bentuk yang table row gitu. Ini ada perlu gambar, ada 4 gambar, kopikan saja ke projectnya Anda ya. Ini 1, rumah sakit, policeman, supermarket, sekolah. Dianggap seperti itu ya. Oke, kita kopikan yang 4 gambar ini ya. Download saja, mau gambarnya pun apapun bebas ya. Saya pastikan ini dulu. Saya ambil gambarnya, ini ada 4. Saya copy ke projectnya kita. Gambar-gambar itu di res drawable. Pastikan saja di sini. Paste. Oke. Nah, dia muncul di sana ya. Oke, baik, kita masuk ke layoutnya. Ini ada activity. Kita pakai yang lain saja. Buat saja satu dia. Namanya misalnya adalah menu ya. Menu utama. New XML layout. Saya buat tampilan menu. Ya. Oke, saya buat linear saja, nggak apa-apa. Root tag-nya linear. Oke. Root tag-nya linear. Kasih vertikal ini. Bisa Anda ubah di properties-nya ini dengan cari orientation. Ubah vertikal. Oke, ini dia ya. Saya besarin. Oke, ini dia. Kemudian kita pakai yang table row, tarik saja table row yang di sini. Di legalisi ada di layout, di layout ini ada table row. Tarik, lepas di sini boleh, lepas di sini juga boleh. Saya lepas di sini saja. Oke, ini dia. Oke. Nanti kita ubah code-nya. Sekarang kita main ini saja, tarik aja dulu. Kemudian kita ambil image view, lepas di sini lagi. Oke, saya pilih misalnya gambarnya yang pertama ini. Oke. Kemudian saya tarik lagi satu lagi. Pilih gambarnya misalnya yang kedua ini. Oke, ini udah 2 ya. Udah 2 seperti itu. Nah, kalau dia mau ke bawah nanti lagi, tentu modelnya kita buat table row lagi yang isinya adalah 2 ini. Nah, sebelumnya kita selesaikan aja dulu yang 2 ini. Kita masuk ke code-nya, split saja. Saya lebarin seperti ini. Oke. Perhatikan, ini linearnya, kemudian ada tabel row-nya di sini. Ini gambarnya. Tipenya sebenarnya ini apa namanya? Kalau sudah setengah dia ya, masih urap ya, belum menyesuaikan. Artinya nanti kalau dia
layarnya berbeda, nggak seperti ini. Contohnya seperti ini, nggak pro masih ya, artinya nggak proporsional masih dia ya. Seperti ini kita contohkan, misalnya dia landscape gitu ya. Portrait ini bukan dibagi dua masih ini kelihatannya ya, seperti sudah dibagi dua, tapi belum ya, karena memang kebetulan gambarnya adalah di bagian layar 4 inci ini sudah cukup ini ya, menengah gitu ya. Karena width-nya ini masih wrap, kita ubah match ya, match parent. Oke. Kemudian width-nya yang juan ini juga match parent seperti ini. Tetapi match parent dengan yang pertama ini, dia gambar yang kedua seolah-olah terpinggirkan di sebelah sini dia ya. Kita kasih wax-nya saja. Layout wax-nya kita kasih 1 gitu ya. Kemudian yang ini juga kita kasih 1. Layout wax-nya kita kasih 1. Nah, jadi baru ini bagi 2 yang proporsional dia ya. Kemudian apa namanya? Kita kasih ini, coba kita putar seperti ini. Nah, dia udah menengah ya. Vertikal horizontal dia udah sesuai gitu. Kita kasih ke tengah dia ke sini. Menengah ke tengah, berarti root tag-nya yang kita kasih gravity. Ya, layout gravity kita buat center vertikal misalnya. Oke. Seperti ini, center vertikal. Kemudian ini sudah match parent. Hex-nya wrap content, betul ya. Ini nggak perlu kita atur gravity-nya lagi ya. Udah tengah dia. Match, ini match wrap betul. Kemudian ini vertikal match. Oke, hex-nya ini kita buat wrap. Nah, supaya menyesuaikan dia ya. Kalau kita buat match, si center vertikal ini nggak kelihatan karena tingginya kita buat tadi match itu penuh ya. Saya ulang lagi seperti ini. Kita buat match, si unload gravity center vertikal ini nggak jalan ya, karena dianggapnya space-nya adalah untuk semuanya. Ketika diubah dia menjadi wrap, sehingga dia ke tengah ya, seperti ini. Nanti kalau ditambah 2, ini naik ke atas, dia menengah juga ya. Kita coba tambah lagi 2 lagi di sini. Karena dia ada 2 kolom gitu ya. Row, kita buat row baru lagi, atau Anda kopikan saja ini boleh. Oke, gambarnya kita ganti. Ini image view rumah sakit. Oke. Ini image view policeman ya, police. Oke. Kemudian yang ini image view masjid. Bukan supermarket ya, nggak ada masjid tadi, supermarket. Oke. Yang ini image view apa lagi tadi, satu lagi sekolah ya. Oke. Gambarnya saya ubah di drawable-nya, ini supermarket. Oke. Kemudian ini sekolah. Gambarnya apa satu lagi, school ya. Bahasa Inggris school. Ini dia. Oke. Jadi dia layarnya dia gimana pun kondisi apa namanya, saya besarin ini lagi, gimana pun kondisi layarnya dia akan pro ya, akan menyesuaikan. Oke, seperti ini akan menyesuaikan dia. Atau dia ubah-ubah pun dia kayak yang size yang ukurannya kecil, besar gitu. Ini yang besar ya. Dia akan menengah seperti ini. Dia berarti dianggap desainnya seperti ini. Code-nya Anda sudah support multi layar ya. Kita balikkan ke awal yang kita 4 inci tadi ya. Yang 5 inci. Oke, seperti ini. Oke, kita buka linear yang gravity-nya center vertikal, kemudian ada tabel row pertama, dia 2 isinya, elemen image view,
ada yang polis, ada yang rumah sakit satu. Ini. Ya kita buat wax-nya satu. Wax-nya satu itu berarti kalau kita buat satu seperti ini. Kalau mau dibagi 3 ini misalnya dia seperti ini. Misalnya kita letak di sini, lihat saja modelnya. 3. Nah, 3 berarti dia dianggap 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Sisanya ini gitu. Jadi kalau ukurannya seperti ini, cocoknya ya kita kasih nilai 1 saja gitu. Ini. Nah, kita kasih ini supaya bisa diklik. Kita dalam kesempatan ini kita contohkan satu saja yang ini ya, yang rumah sakit. Nah, kita kasih on click-nya. On click, klik RS gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pilih lampu pijarnya. Klik on click event handler ya. Di main activity ini. Oke, otomatis dia ini. Nah, terklik di sini ya. Otomatis terklik di sini. Oke. Nah, kita pakai intentnya di sini. Saya besarin hurufnya. Oke. Saya besarin di sini. Kita pakai intentnya di sini. Ini berarti gambar rumah sakit diklik ya. Di sini kita isi. Kita panggil sebuah kelas yang menangani itu, activity yang menangani itu dengan menggunakan katanya intent. Oke, intent spasi parabel intentnya kita kasih i saja atau Anda intent boleh ya. New intent ya. Nah, di sini dari mana ke mana, hendak dari mana ke mana ya. Actionnya adalah dari si kelas main activity ini ke activity yang menghandle rumah sakit kita buat. Berarti dari activity ini this saja pakai gitu ya, koma ke activity rs.class misalnya. rs.class gitu ya. Titik koma. Titik komanya di belakang encode. Oke. Baru kita start activity-nya. Start activity. Dalam hal ini parabelnya i ya. Oke, rs ini merah karena memang kelas yang RS belum ada, tinggal klik lampu melingkarnya, klik kelas RS, kemudian OK. Nah, dia ini muncul. Nah, ini dia. Nah, jadi ini pindah dari dari kelas ini ke kelas yang rs.class. Oke, ini tadi kita belum ubah. Set content activity kita tampilan di tampilan menu yang ini. Nah, oke, tinggal kita pindahkan saja. Tampilannya set content view layout dot tampilan menu. Oke, gitu ya. Kalau enggak nanti error di sini karena klik RS ini di tampilan menu ya. Oke. Berarti kalau diklik dia ini sekarang perginya ke sini. Nah, perginya ke RS. Nah, RS ini kita isi saja dalam bentuk dalam bentuk list activity nama-nama rumah sakit. Kita contohkan seperti itu ya. Kita extend saja. Extendnya biasanya up compound activity. Dalam ini kita buat list dulu. List activity. List activity. Nah, pilih yang ini. List activity. Saya besarin lagi hurufnya. Oke. Kita pakai yang list activity. Kita ketik protected point on create-nya. Apa itu on create dan segala macam. Nanti kita belajar di life cycle-nya ya. On create. Kita pakai yang bundle is secret. Oke. Alt enter saja kalau ada seperti itu supaya otomatis di importnya. Oke. Ini dia. Kemudian kita buat super on create-nya. Kemudian pilih saja ini, scroll. Kemudian kita buat ini kan activity-nya tanpa si XML, Jadi kita buat tampilan listnya. Listnya itu nanti diisi langsung by code-nya kita melalui string ini. String kita isi
apa isinya dalam bentuk array ya. Kita isi isinya. Misalnya kita buat list rumah sakit ya. Itu adalah string. Oke. Yang isinya kita contohkan saja misalnya rumah sakit awal Bros. Oke, 1. Kita buat agak 3 lah ya. Rumah sakit, karena string kutip, rumah sakit Eka Hospital. Koma, saya enter saja supaya kelihatan layarnya ke Anda ya. Kemudian rumah sakit jiwa Tampan. Oke, koma. Rumah sakit misalnya ini ya. Saya rasa itu cukup itu listnya ya. Artinya nanti dia akan menampilkan activity ininya ini ya, dalam bentuk list gitu. Jadi ini ya. This dot set list adapter, kita buat new array adapter ya. Isinya adalah ini ya. This, kemudian kita pilih yang Android.rlayout. Nah, di sini XML-nya nggak ada. Kita pilih yang defaultnya adalah simple list item 1. Simple list item 1 gitu. Nah, isinya adalah list RS yang tadi ya, yang sudah kita isi itu. Nah, ini list adapter. Kita di sini setelah list adapter kita isi adalah nilainya string ya, string gitu. Kemudian isinya baru ini. Nah, ini dia. Ini kelebihan. New array adapter string, kemudian this ya, koma Android Airlight simple list item, koma list item 1, koma list rs, tutup kurungnya ini 1 2 saja ya, berlebih 1 nih. New array adapter 1 tutup kurungnya, kemudian adapter string this, Android Airload super item list 1, list rs. Ini list rs-nya tidak pakai kurung-kurung awal ya. Ini tutupnya yang tutup dari depan. Oke, baru sih nggak merah. Saya ulang dia ini lagi. Oke. Ya, this list adapter new array adapter string this Android Air layout simple item 1 list rs. Oke, itu. Jadi itu saja yang untuk membuat tampilannya seperti yang tadi ya. Jadi dia untuk tampilan yang ini. Inilah tuh yang baris code yang kita buat ini. Di mana tampilannya ya tetap menggunakan set list adapter ini ya. Kalau dia ada XML-nya kan set content view air layout nama XML-nya. Nah, kalau ini kita menggunakan template simple list item 1 ya, makanya memanggil air layout juga ya, seperti itu. Kemudian kita tambahkan handle click-nya ini. Ya, di sini kita tambahkan handle click-nya. Protected void on list item click ya. Yang pertama adalah list itemnya, list view-nya. Oke. Kemudian view-nya,
kemudian posisi apa yang dipilih, kemudian ada long ID untuk mendapatkan ID-nya. Nah, gitu ya. Alt enter saja untuk import otomatisnya. Itu. Kemudian kita buat super on list item click yang ini. Kemudian L, nah ini tempat-tempatnya yang parabel di atasnya itu. Ntar kita create objek misalnya O yang isinya adalah dari adapter itu this get list adapter get item position. Nah, berarti ini untuk mendapatkannya ya. Kemudian kita buat string pilihan. Apa yang pilihnya itu adalah objek itu. Kita dapatkan toString ya. Nah, kita tinggal kondisikan pilihannya ini. Pilihannya ada 1, 2, 3, 4. Kemungkinan 4 dia. Makanya kita buat kondisi 4 ya. Berarti tampilkan pilihan yaitu pilihan. Nah. Oke, ini belum kita create otomatis saja dengan create ini. Create method tampilkan in RS. Nah, ini dia. Nah, di sini kita buat code-nya kita. Dengan mendapatkan string pilihan. Oke, dalam bentuk try. Oke. Kita buat langsung catch-nya dulu. Kita print saja. Bisa nanti kita track rest ya. Oke, di sini kita buat pilihannya itu ya. Pilihannya apa saja gitu. Oke, misalnya yang pertama adalah dipilihnya yang paling atas ini. Berarti ini kita copy dulu karena kita berdasarkan ini nanti. Oke, kita copy. Berarti if pilihan equals dengan pilihan yang itu. Jika dipilihnya ini ya. Oke, ini actionnya kita. Oke. Kemudian else if pilihan equals tentu ini lagi gitu. Karena dia ini yang ditampilkan. Pasti berdasarkan ini nanti pilihannya. Oke. Karena string dalam kutip. Oke. Satu dia berarti 4 ya. 4. Anggap kita isi 2 itu aja dulu ya. Kalau enggak bisa Anda tambah else lagi untuk si ini, satu lagi yang ini. Anggap 2 ini kalau untuk latihannya kita ya. Nah, di sini baru kita handle apa yang lakukannya kalau dipilihnya itu. Kalau dipilihnya itu kita panggil activity yang menangani dia. Menangani kalau diklik salah satu ini contohnya ya. Dikliknya ini. Berarti kita panggil atau kita lakukan Android intent terhadap kelas yang menghandle ini ya. Kalau begitu berarti sebenarnya kita ada definisikan intentnya dulu. Intent misalnya pilihannya A. Oke, di atas kita kasih 0 dulu, baru nanti kita isi di sini ya. Jika dipilihnya ini baru kita isi. A itu sendiri adalah new intent. Kemana dia? Dari sini, dalam hal ini rs.activity. Kemana dia? Ke menghandle rs. Misalnya kita buat rs ini awal browse. SL awal browse dot class. Baru kita start activity-nya. Gitu ya. Sebenarnya nanti start activity-nya ini di luar ini semua ya, supaya bisa dieksekusinya semua apa isinya gitu di sini.
ini lebih tadi ada yang terkat ya. Oh, ini else if-nya ini buka dari mana nih? Ini tutup, ini nggak ada di sini. Try-nya, oh ya, try-nya tutupnya di atas ini. Ini try harusnya tutupnya berlebih, ini tutupnya ini, oke. Nah, kalau berlebih kurang dia tutupnya satu ya. Oke. Di start intentnya tentu di sini ya. Start activity dalam ini A. Oke. Nah, ini belum ada kita dibuat, ya tinggal pilih saja ini. Tabel merahnya. Create class, otomatis di create-nya. Nah, ini dia. Arwal, browse. Oke, ini dia. Berarti satu saja masih yang kita isi ya. Kita satu isi, kalau dipilihnya rumah sakit Al Bros. Dia memanggil RS Al Bros. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke RS Al Bros-nya ini. Kita pakai yang intentnya sini tadi. Intentnya ada beberapa ya. Kita pakai saja yang ini. Sama dia tanpa XML. Kita pakai saja ini. Ya. Kita pakai dari extend-nya ini. Copy saja. Copy ke bawah. Saya pakai ini. Saya pastikan. Nah, ini dia. Nah, di sini kita ganti list activity-nya, isinya adalah misalnya call center. Nah, ini yang kita pelajari tadi, intent-nya. Call center. Misalnya yang kedua adalah, saya besarin, driving direction, diarahkan kita ke sana. Yang ketiga adalah misalnya, SMS center dulu ya setelah call center ya. SMS center, koma, driving direction, kemudian websitenya, kemudian info Google misalnya, info di Google, kemudian yang terakhir adalah kita contohkan ini tadi. Terakhir adalah exit. Nah, ada pilihan exitnya. Exit. Oke, ini dia ya. Sama dengan yang tadi, tapi kita ubah ininya. Oke, kita pilih misalnya bukan list RS-nya lagi sini, tapi list action. Nah, ini berarti kita list action ya. List action. Oke. Nah, baru nih kita isi intentnya di sini. Jika pilihannya adalah call center. Oke, kita harus pastikan sama karena equals ya. Call center, oke, sama. Oke. Baru kita isi intentnya di sini. Karena dia adalah intent ekstra, boleh kita langsung panggil ya. Call center. Kita buat string, misalnya nomor teleponnya. Nomor formatnya adalah tel, nomor phone-nya. Misalnya 08 12 68 68 0908. Seperti itu ya. Atau yang nomor lokal ya. 0761 misalnya ini. Nah, oke, boleh. Titik koma. Kemudian kita panggil ya.
A sama dengan new intent. Kemudian intent di sini adalah extra, yaitu action. Nah, ini pilihannya ya, banyak ya. Action call, action dial, action dial, gitu ya. Kemudian koma datanya dalam bentuk kita buat URI dot parse, baru kita isi stringnya. String dari sini adalah nomor telnya yang tadi, titik koma. Nah, dia berarti inilah intent ekstranya ya. Bukan pindah ke activity yang berupa file class, tapi pindah ke activity yang menghandle action dial ini. Oke, gitu ya. Oke, SMS yang pilihan yang kedua adalah SMS Center. Kita copy saja ini, SMS Center. Pilihannya SMS Center. Pastikan di sini. Kita isinya adalah misalnya string SMS text-nya. Oke, anggaplah ini seperti register ya. Register melalui SMS. Nama dan jenis kelamin. Ini otomatis nanti di SMS-nya ya. Kita bantu. A sama dengan new intent juga. Intentnya adalah action view. Intent, action, action ya. Action. Nah, action salah tadi. Action view. Nah, ini dia. Action view ya. Oke, kemudian tidak cukup sampai di situ. Kemana dia mau SMS? A. Intentnya itu kita tambahkan set data. Kemudian menggunakan URI dot parse. Model formatnya adalah SMS titik 2 kemana, misalnya 0812 68680908. Nah, itu contohkan. Kemudian kita put extra ya. Yang bisa extra adalah SMS body. Formatnya pakai underscore ya, SMS pakai underscore, SMS body, koma, komanya setelah ini ya. Tadi SMS text, saya besarin lagi ini, mengecil hurufnya tadi ya, karena tertekan shift kurang. Nah, SMS underscore itu dianggapnya mengecilin ya. Ini oke, underscore di sini. Kayak jadi shortcut dia ya. Saya perbaiki berarti Android Studio-nya dulu. Setting shortcut-nya dia tuh, shortcut editor ya. Font ya. Font membesarin, increase. Lupa di mana shift tanda kurang di Android Studio itu untuk mengecilin saya set ya. Saya ubah saja di sini dulu. SMS underscore body. Ini.
Jadi nggak bisa diketik lagi di sini jadinya ya, karena double ya. Oke, ini dia. Put extra SMS body, SMS text-nya. Oke, ini sudah selesai satu di sini ya, action-nya. Kemudian apa lagi? Driving direction. Nah, ini kita copy saja. Driving direction. Oke. Kalau driving direction kita buat cari longitude-nya ya. Cari longitude-latitude-nya. Dalam hal ini saya sudah cari, saya buat di sini. Dalam modelnya ini. Boleh Anda ketik ini ya. Nah, ini stringnya dia. Untuk lokasinya ini, anggap nanti lokasinya ini di Google Maps dapatnya ya. Untuk contoh saja. Kita buat misalnya ini. Lokasinya adalah tinggal kita panggil actionnya. A sama dengan new intent. Intentnya action view. Action view URI-nya adalah lokasi yang tadi ya. Lokasi yang sudah kita isi ini. Sehingga dia buka Google Maps, navigation-nya langsung diarahkannya ke sana ya. Kemudian ada website apa namanya? Info di Google, exit ya. Ya, kalau website boleh saja Anda buat ya. Websitenya boleh tambah di sini lagi. 2 lagi minimal Anda isi. Sini saya isi saja. Else if saya copy saja. Cepat. Ini di sini sekarang pilihannya adalah website. Oke. Kemudian yang terakhir adalah info di Google. Nah, ini dia. Oke, kita isi di sini. Kalau website dia sebenarnya dia ya website saja, di view-nya kan saja. Misalnya kita isi string website-nya misalnya http awalbrowse.net. Nah, anggap itu ya. Kemudian A sama dengan new intent, action view juga ya, intent action, kemudian URI.parse website. Klik koma. Oke, info di Google berarti yang tadi adalah action web search ya. Kita contohkan di sini langsung saja. A sama dengan new intent tertekan intent action web search ya, action web search ada ya. Oke, kemudian kita kasih datanya, put extra yaitu search, put extra ini tadi di sini namanya search manager, pilih aja search manager ini. Kemudian dot query, kita kasih query-nya, otomatis search-nya query. Oke, nah kita isi saja query-nya di sini apa, dalam bentuk string ya. Query-nya misalnya
Rumah sakit awal bros. Titik koma. Oke. Saya rasa ini saja. Kita contohkan ke intent exit dial, exit view, ya. Oke. Kemudian sebelum kita jalankan, karena ini udah terhubung dari main activity masuk ke RS class, ya. RS class ini, dari RS class ini dipilihnya salah satu masuk ke di sini, gitu ya. Dari sini baru masuk ke intent ekstranya, ya. Nah, sebelum kita jalankan, pastikan semua activity itu sudah Anda daftarkan di manifest-nya. Nah, ini tadi yang di set pertama itu jalan dalam main activity. Dengan syarat main launcher-nya adalah di dia. Ini dia ya. Nanti kalau Anda mau jalankan yang mana, ya banyak, tentukan pilihannya di sini saja, diubah saja. Misalnya main activity yang lain, gitu ya. Cuma karena ini kan memang itu yang pertama, ya udah ini kita ubah. Kita tinggal tambahkan activity yang lain. Activity, misalnya otomatis ini RS, kemudian tutup. Kemudian activity awal browse, kemudian tutup, otomatis. Jadi dia daftarin ya. Semua activity harus didaftarin di sini. Kalau enggak nanti enggak bisa di intent atau dipanggil dia. Oke. Mungkin kita run saja ini hasilnya. Namanya adalah Go Top Apps. Kita perhatikan di sini. Ini belum, karena ini masih build reading ya. Ini masih yang tadi. Kita lihat saja hasilnya. Mungkin dia install. Ini install, launch activity, dijalankan dia. Oke, ini hasilnya. Go Top Apps. Ya, ini yang kita pilih, Go Top Apps. Oke, kita pilih rumah sakit. Nah, ini dia muncul yang RS. Nah, kalau ini ya kita klik ya nggak ada, masih yang di atas ya. Yang kita di atas masih kita isi tadi yang ini. Masih satu yang kita isi di sini. Awal browse yang harus kita pilih. Oke, kita pilih. Nah, muncul ini. Yang ini. Nah, muncul RS awal browse. Yang tampilannya adalah SMS center, call center, dan yang lain. Kita pilih misalnya call center. Oke. Nah, ini dia intentnya. Oke, dial. Oke, betul ya. Oke. Kemudian kita contohkan SMS center. Dia nge-SMS seperti ini ya. Oke, nomornya dan isinya. Oke. Driving directionnya. Dibukanya Maps Google. Driving directionnya ini belum mau, karena mungkin kita belum set internetnya ya. Karena driving direction ini tadi menggunakan internet. Nah, karena membuka Google ya, makanya permission internetnya harus kita aktifkan ya. Permission internetnya harus kita aktifkan di sini. Di sini kita bikin permission use-nya ya. Oke, di bawah application use permission, Android, internet. Cari saja permission internet. Kalau nggak mau ke bawah karena terlalu banyak, boleh ketik-ketik. Baru nanti internetnya I saja, tekan I besar, internet. Itu dia. Kita tutup. Tutup. Baru kita run ulang. Oke, kita pilih. Ini dia. Info di Google-nya. Ini info di Google-nya udah terbuka ya. Dia langsung di search-nya yang query-nya ini. Langsung di search-nya dengan menggunakan query yang kita lihat ini. Kita masukkan query-nya langsung ya. Langsung di search-nya ya.
driving directionnya seharusnya dia buka Google Maps ya. Google Maps-nya dibuka, tapi bagusnya ini dijalankan langsung di device Android-nya Anda, karena di emulator kan Google Maps belum ada. Tapi tetap bisa di set up seharusnya ya. Seharusnya kalau Anda jalankan di device-nya Anda ini langsung, dia akan buka Google Maps-nya Anda. Dia langsung akan driving direction di situ. Oke. Mungkin itu saja yang berhubungan dengan Android Intent kita. Untuk materi selanjutnya yang berhubungan ini, silakan di download lanjutannya, bukan di download ya, ditonton lanjutannya, yaitu mengenai Intent Extra dan penggunaan Android Navigation Drawer terbaru di Android Studio ya. Silakan ditonton itu dan dipraktekkan juga. Mungkin demikian untuk praktikum Android Intentnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.